Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Langgaong ya. Ini saya mau ngebahas tentang apa disebutnya itu Pak? Laporan bulanan ya Pak ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau di perbankan itu ada banyak laporan ya, begitu banyak laporan, kewajiban laporan ya. Jadi tiap bulan itu ada laporan bulanan ya Pak ya. Nah, di depan saya ini ada namanya Bapak Gumilar, Bapak Gumilar ya. Jadi Pak Gumilar adalah bagian pelaporan otoritas keuangan ya, laporan bulanan ya Pak ya. Oke, jadi saya mau tanya-tanya nih sama Pak Gumilar ini tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada saat pelaporan bulanan ya Pak ya. Oke, kita mulai dengan apa ya? Laporan bulanan itu apa Pak sebenarnya Pak? Setiap BPRS itu wajib menyampaikan laporan-laporan, misalnya laporan posisi keuangan, data nasabah, macam pembiayaan, tabungan, jadi semua harus dilaporkan. Apa harus dilaporkannya? Karena itu tadi itu salah satu syarat untuk kalau di perbankan tingkat ini juga kesehatan bank atau apa, jadi kan bisa dicek di situ. Bisa dicek dari laporan-laporan itu. Oke, laporan itu berarti tiap bulan memang dilaporkan itu dari pembiayaan ya, laporan pembiayaan aja ya. Tabungan juga ya, pelaporan tabungan. Di luar juga. Oh iya. Bukan hanya di pembiayaan aja kalau ini. Oke. Namanya juga ini laporan Apollo itu. Oh, Apollo ya. Apollo disebutkan laporan Apollo. Oke, supaya teman-teman tahu itu Pak, laporan bulanan itu kalau secara mendasar itu bisa dijelaskannya apa sih Pak sebenarnya Pak? Laporan bulanan, jadi data-data misalnya kita setiap misalnya data bulan ini dilaporkan di bulan berikutnya di bulan Juni. Nah, jadi misalnya untuk laporan keuangan tadi yang saya bilang tadi, data nasabah tabungan, posisinya ada berapa, dengan pembiayaan ada berapa, nanti akan berhubungan dengan itu tuh, misalnya ada penilaian lah. Kalau biasanya dilaporkan biar penilaian buat naikkan istilahnya tingkat kesehatan banknya atau apanya, istilahnya ada seperti itu. Nanti kan di OJK dicek. Oke, dicek ya. Sesuai dengan ini enggak, data pemasukan, data pengeluaran, intinya mah data keluar uang yang diberikan pembiayaan berapa, data yang masuk berapa, seperti itu. Nanti ada laporannya. Oh, berarti gini. Semacam apa? Kalau Bapak laporkan itu berarti harus benar-benar real ya Pak ya. Oh, iya. Nanti diperiksa sama OJK. Diperiksa. Sama nggak gitu ya? Iya. Oke, berarti memang kalau laporan perbankan itu nggak bisa main-main ya Pak ya. Jadi benar-benar real ya. Misalkan kita di situ tulis 1, berarti pada saat data nanti diperiksa sama OJK harus 1 juga gitu kan yang dapatnya gitu kan. Misalkan nilainya itu saldonya 700 juta, berarti harus 700 juta ya Pak ya. Harus semua sama. Harus semua sama ya. Akan bisa dikirim. Nggak dikirim. Error ya Pak ya. Error. Oh, itu diperbaiki. Nah, misalkan ini ada terkait sanksi nggak sih Pak kalau misalkan nggak ngerjain ini Pak? Harus. Nah, itu laporan kalau tiap bulan ini ada sanksinya. Misal paling lambat kalau laporan bulan sebutkan tanggal 10. Setiap bulannya tanggal 10. Maksimal pelaporan ya. Oh, ada tanggal maksimal pelaporan teman-teman ya. Jadi jedaknya itu dimulai dari tanggal berapa Pak? Tanggal 11 udah dianggap itu udah telat. Ya, sanksi ya, pelaporan telat ya, kena sanksi lah ya, mungkin denda ya. Kurang lebih sampai 15 itu bisa istilahnya koreksi lah. Kalau ada koreksi di tanggal 15 biasanya seperti itu. Dimulainya tanggal berapa sih Pak? Dimulai Pak pelaporan Pak? Harusnya tanggal 1 setiap bulan. Dibuka pelaporannya di tanggal 1, dikasih spare waktu sampai tanggal 10. Kan udah akhir bulan awal bulan. Jadi laporannya kan bulan kemarin, bukan bulan sekarangnya ya. Oke. Berarti sebenarnya kalau laporan kan kalau di bank itu kan ada yang namanya akhir bulan ya Pak ya. Akhir bulan itu kemungkinan selesai di tanggal 1 diharuskannya sebenarnya. Makanya tanggal 2 itu bisa laporan harusnya ya Pak ya sebenarnya. Oke. Terus apalagi Pak? Ya, laporan-laporan. Kadang kan kita juga kalau untuk kirim laporan ada yang error, yang ini. Nah, error itu kita makanya ada pengecekan. Itu di error itu misalnya dari pengisian data. Data itu harus betul-betul betul akurat. Data nasabah seperti itu. Harus lengkap. Harus lengkap ya. Keinginan dari OJK-nya. Oh iya. Jangan ada yang kosong gitu. Oh, jadi terutama tanggal lahir. Tanggal lahir ya. Tempat tanggal lahir itu harus wajib jadi nama ibu kan. Oh, berarti kita masuk ke permasalahan yang dihadapi oleh Pak Gum ya pada saat pelaporan ya. Masalahnya apa aja Pak? Oke, dari situ Pak tadi mulai dari yang data error. Data error Misalnya data ada yang kurang lengkap misalnya. Kurang lengkap. Oke, itu aja. Terus apa lagi Pak? Misal data ada selisih Rp1 atau nah itu harus dicek tuh selisihnya tuh. Itu aja. Kadang ada pembulatan atau apa istilahnya ada selisih di situ. Selisih ya, pengaruh ya. Nggak bisa ngirim kita kalau bisa ngirim ya. Nggak bisa ngirim itu artinya dia error aja ya. Maksudnya dia nggak bisa selesai ya. Nanti ada pesan
data tidak bisa dikirim. karena Oh, belum- jadi kalau nggak ketemu itu masalahnya, itu nggak bakal bisa kekirim ya Pak ya? Nggak bisa. Oke, itu teman-teman harus paham ya bahwa permasalahan yang si pelapor juga ini rumit juga ya. Rumitnya Kadang-kadang itu. ngecek suatu aja. Oh iya benar. Seharian ngecek tulisannya Dari aja. segitu banyak nasabah ya Pak ya, segitu banyak nasabah kita harus lebih detail gitu kan permasalahannya apa. Untung dibantu errornya ada kalimat error ya, deskripsi error Pak ya, notifikasi error sehingga ada tulisannya misalkan contohnya errornya apa Pak? Misalkan Misalnya, data nasabah kurang lengkap karena tidak ada tanggal lahir salah formatnya misalnya. oh tinggal tapi yang dikirim nanti yang salah aja ya Pak ya. Yang salah kan dibetulin dulu. Dulu, Kita validasi dulu betul kan. Kita kirim lagi. Kita kirim itu lagi. kurang, Kurang. Terus apa lagi Pak masalahnya Pak? Biasanya Pak? Masalahnya ya misalnya itu tadi ya data terutama data nasabah kurang lengkap, data apa namanya? Pengecekan itu tadi selisih angka. Terutama selisih angka yang selisih Rp1 atau tidak belen. Jadi data harus belen antara istilahnya data tabungan dengan data neraca harus sama itu. Sama ya? Sama berbeda. Oke. Sampai berbeda. Hmm. Paling itu ya dengan itu tadi. Nah kita nggak ada pemberitahuan sebetulnya telat bayaran. Misal kita telat nih, nah itu tidak ada pemberitahuan langsung dari OJK-nya, tidak ada pemberitahuan langsung, bisa aja sebulan 2 bulan kemudian baru ada pemberitahuan. Nah itu terhitung itu data. Mungkin bisa dijelaskannya sederhana gini Pak ya. Pelaporan di bulan misalkan di bulan Januari ya Pak ya. Udah itu setelah kita laporkan itu tidak ada masalah ya Pak ya. Udah itu Februari tidak ada masalah. Pas bulan Maret kita laporkan, rupanya di bulan Januari yang itu ada error dilaporan ke bulan Maret ya Pak ya. Maksudnya gitu Pak ya. Ada informasi ya Pak ya. Harusnya error ya. Harusnya sih sebenarnya masalah itu error itu harusnya keluarnya pada saat setiap pengiriman per bulan ya Pak ya. Tapi kena per bulan ya. Oke, terus apa lagi Pak? Masalahnya Pak biasanya dan solusinya Pak. Teman-teman pengen tahu misalkan itu yang menyimak ini siapa tahu orang yang terkait dengan pelaporan bulanan juga nih. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita siapkan dulu nih teman-teman gelasnya, lalu kopinya. Kita minum kopi Blackburn, kopi asli dari biji pilihan, pasti bijinya tanpa campuran. Oke, teman-teman bisa dapatkan kopi ini di Tokopedia, cari aja Blackburn Coffee. Ini kan. Dan terutama yang saya kerjakan sekarang kan OJK tuh jenis pelaporan tuh ada laporan Apollo, itu saya tahu, terus ada lagi Apollo ya. Apollo namanya Apollo ya tadi Slik ya OJK ya. Terus ada lagi yang dari OJK ada LPS, laporan LPS ya. Terus ada lagi Oh, itu teman-teman LPS itu bukan hanya kita bayar ada bayaran iuran iuran bulanan, semacam tapi iuran, kita pembayaran, juga pembayaran ada laporan yang harus kita laporkan ya Pak ya. di tiap tribulan kalau itu 3 bulan 3 bulan sekali ya. Oke. LPS. Ada lagi si pesat PPATK ya. Itu analisis 4 kesehatan. ada lagi yang Pencucian uang ya, anti pencucian uang ya Pak ya. Nah, terus apa lagi Pak? yang laporan ininya ya apa lagi yang saya kerjakan mah itu baru itu aja itu. Oke, dulu ya. Oke, kita membahas di Labul aja dulu ya Pak ya. Laporan bulanan ini memang Bisa aja kalau bisa, tapi ini bisa dilihat ya. Seperti ini sebentar. Kalau ada sebentar. Nanti dia kelihatan karena kita dianggapnya sudah. Nah ini kan harus ada proses buat sebelum masuk ke Labul Apollo ini. Kita biasanya di perbankan ada namanya core banking. Oke, core banking. Harus sudah support gitu. Oke, core banking itu mungkin gini Pak, bisa disederhanakan bahasanya sistem perbankan ya Pak ya. Jadi udah support dengan laporan OJK-nya. Oh gitu. Kalau belum support, nah kita harus isi manual satu-satu itu. Oh itu ya masalahnya ya. Masalahnya. Jadi gini teman-teman, jadi kalau misalkan di perbankan itu dia disebut core banking itu maksudnya gini teman-teman. Core banking itu ialah sistem ya Pak ya. Jadi misalkan pegawai di sini ingin melihat nama nasabah ini pembiayaannya apa, itu di sistem ya Pak ya. Ada di sistem. Nah di sistem, sistem itu kalau bahasa perbankannya core banking ya benar Pak ya. Core banking ya. Nah core banking itu juga diproduksi oleh vendor ya Pak ya. Vendor ya Pak ya. Bukan perbankan, vendor. Vendor ya. Vendornya juga bukan vendor sembarangan ya Pak ya. Yang udah ditunjuk dan punya sertifikasi ya Pak ya. Sertifikasi yang di OJK-nya rekomendasi oleh OJK ya. Rekomendasi OJK. Oke. Jadi nggak sembarangan vendor ya Pak ya. Nggak cuma vendor, karena itu tadi kita kan berhubungan dengan laporan keuangan tadi. Keuangan. Itu. Oke. Jadi gini, permasalahan ialah banyak hasil dari konvertan dari core banking itu yang tidak sesuai dengan laporan yang di OJK-nya.
Laporan OJK maksudnya laporan apa itu Pak? Ya laporan ya, Yang diterima sama OJK kali ya? OJK. Diterima OJK Kan ya? kita nanti dari core banking ada proses ekspor data dulu. Ekspor tuh. data, Itu kalau yang emang support ya. Heeh. Kalau yang nggak support kan kita isi manual dari core banking tuh ada Oh. dari isi Apollo-nya. Iya, mau nggak mau ya Pak ya? Ada Karena dari kayak Apollo gitu ya. yang dikasih. Cuma Oke. nah setahu saya dari Apollo itu dia sudah tidak bisa nerima laporan yang manual yang dibikin oleh OJK itu ada template namanya Oh, template ya. Tidak Template. bisa lagi. Nggak Jadi bisa udah lagi. wajib dari core banking. Core banking ya, terpaksa Lagi. kita harus dari pihak vendornya ya harus menyediakan ya Pak ya. menyediakan. Oke gitu. Jadi vendor ini adalah perusahaan yang khusus ya Pak ya. Khusus untuk pembuatan sistem Tim. perbankan ya Pak ya, Perbankan, yang menyediakan ya. Itu kan nggak banyak ya Pak ya. Ya. Vendor itu kan yang ditunjuk aja ya, seperti misalkan mungkin bisa cuman 10 ya Pak ya, dari seluruh Indonesia ya Pak ya. Ya. Gitu kan, Nggak jadi banyak nggak kok. semuanya. Kenapa? Kan vendor-vendor juga harus sertifikasi terus ya Pak ya. Ya, harus ada itu Ah, tadi ada yang sertifikasi diatur terus. oleh OJK lah. Jadi kan Oke, oleh OJK juga nanti ya, kan yang disahkan oleh OJK lah ya, yang disahkan oleh Jadi OJK. juga ditanya oleh OJK ini vendor dari mana? Kalau ini aduh pasti OJK mau recommended. Oke, teman-teman tuh ini ya, jangan sampai lupa OJK itu kita sebut OJK itu otoritas jasa keuangan teman-teman ya. Otoritas jasa keuangan itu ialah pengawas perbankan, keuangan perbankan ya, perbankan ya. Ya, Salah satu. perbankan bisa dari invest yang lain. Yang Apa lain, namanya? pokoknya berupa keuangan, pokoknya diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah itu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman memang ada pertanyaan yang bisa nanti langsung komen di bawah ya. Nanti langsung kita tanyakan kepada Pak Gum lagi untuk konten berikutnya. Bapak atau ada mau tambahan lagi yang mau dijelaskan Pak? Apa Pak? Cuma itu dulu ya. Itu Nanti dulu. konten berikut nanti saya jelaskan mengenai tentang cara pengiriman gimana. Oke, ya, oke, siap. Teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap di konten berikutnya di channel Anggaung. Oke, terima kasih.